warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Pranata, absen 9. Perkenalkan, nama saya Dimitri Serato, absen 11. Perkenalkan, nama saya Mega Irawanti, absen 19. Perkenalkan, nama saya Aliatul Afida, absen 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang indeks harga. Angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlain. Angka indeks adalah angka relatif yang dinyatakan dalam presentasi. Biasanya untuk kesederhanaan bentuk presentasi bisa dihilangkan. Tujuan indeks harga. Penyusunan angka indeks bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Dalam menyusun angka indeks perlu dirumuskan tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukur, dan untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Sedangkan peranan indeks harga dalam ekonomi antara lain: A. Indeks harga merupakan petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Indeks harga glosir dapat menggambarkan secara tepat tentang perdagangan. Indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraris. B. Indeks harga umum merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. C. Indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator, maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembagian disebut deflator. Macam-macam angka indeks. A. Angka indeks harga relatif adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. B. Angka indeks jumlah quantitatif relatif adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. C. Angka indeks nilai volume relatif adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembeli barang-barang. Maksudnya ialah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga glosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. E. Indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran jumlah dan jenisnya sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut adalah meningkatkan sehingga terjadi inflasi. Teori inflasi dibagi menjadi 3 teori. 1. Teori kuantitas adalah suatu teori yang menggunakan bahwa terjadinya inflasi itu sebenarnya hanya disebabkan oleh satu faktor. B. Teori Keynes. Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan pada teori makronya. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidupnya di luar batas kemampuan ekonominya. Selanjutnya, Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan dalam ongkos produksi. Teori struktural adalah teori ini menyebabkan inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Sebab-sebab timbulnya inflasi: A. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang atau jasa. B. Kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatannya biaya produksi sehingga hanya barang yang
ditawarkan mengalami kenaikan. C. Meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produksi kenaikan harga barang. D. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengenai penurunan sehingga jumlah sedikit, sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Inflasi. Inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Sumber inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yaitu terjadi karena penciptaan uang baru dalam kebijakan anggaran. Defisit inflasi dari luar negeri atau import inflation, yaitu terjadi kegiatan impor barang atau jasa dari negeri yang mengalami inflasi.